Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu lidhirahu anti kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Rombongan Nasution, para pengurus PKM, para pengurus RT, para pengurus MT, para sepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Masjid Hidayah maupun di sekitar Masjid Hidayah dan juga di luar Cita Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai wasilah bagi kemudahan, bagi kelancaran, dan bagi keberkahan semua aktivitas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendalaman terhadap ilmu kita tentang Al-Quran dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini insya Allah kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 189. Al-A'raf 189. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna minasy syakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma ta'ala Allahu amma yushrikun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum sahibun innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tamlidun inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Huwa dialah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua manusia, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jika kaitkan dengan ayat sebelumnya, maka ayat sebelumnya berbicara tentang keadaan Nabi Muhammad SAW yang bertugas sebagai penyampai risalah. Karena Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah, maka Nabi mengatakan, saya tidak memiliki kuasa apapun untuk bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Jadi yang menyebabkan kemanfaatan dan kemudaratan seseorang itu bukan Nabi, bukan yang lain, melainkan diri dari masing orang-orang itu sendiri. Lalu pada ayat ini, sebenarnya segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Maka pada ayat ini dikatakan, dialah yang menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Dari jiwa yang satu. Sebagian ulama mengatakan jiwa yang satu itu asal mulanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi secara umum, jiwa yang satu di sini adalah seorang laki-laki dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Wa ja'ala minha zawjaha. Oleh sebab itu, setiap orang, anak siapapun dia, itu selalu di atasnya itu ada bapak dengan pasangannya, ada bapak dengan istrinya. Maka di sini dikatakan wa ja'ala minha zawjaha. Jiwa yang satu itu lalu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya. Liyaskuna ilaiha, supaya dia saling cenderung. Yang laki cenderung kepada yang perempuan, dengan berpasangan itu, melalui pernikahan itu dia menjadi tenang. Sebaliknya juga begitu. Yang perempuan juga cenderung dia menjadi lebih tenang kalau dia mendekat kepada suaminya. Ini adalah ayat yang menegaskan kepada kita bahwa semua kita punya pendahulu. Pendahulunya itu adalah ayah dan ibu kita. Terus kalau diruntut sampai ke awal pendahulunya, maka pendahulunya itu adalah Adam dan Hawa. Lalu dalam prosesnya kemudian, bagaimana Allah menceritakan kita punya keturunan? Falamma tawasyaha, maka ketika tawasyaha, yang perempuan itu atau istrinya itu dicampuri oleh suaminya, Allah menggunakan kalimat tawasyaha. Wasya itu artinya menutup. Ini berarti bahwa ketika seseorang mencampuri, ketika seorang suami mencampuri istrinya, dia harus di tempat yang tertutup, tidak boleh di tempat yang terbuka. Jadi kalimat yang digunakan tawasyaha ini sekaligus kalimat yang menunjukkan sesuatu, tetapi di dalam sesuatu itu ada etikanya. Tidak boleh dia, walaupun dia pasangan yang sah suami istri, lalu melakukan perbuatan suami istri itu di tempat yang umum, dilihat banyak orang, tidak boleh. Maka kalimat yang digunakan falamma tawasyaha, maka ketika istrinya itu dicampuri oleh suaminya dengan cara yang tertutup, hamalat hamlan khafifah, maka mulailah istrinya itu nanti mengandung dengan beban yang sangat ringan. Maka perhatikan Bapak Ibu, banyak orang yang dalam proses mengandungnya itu dia nggak merasa, kok ternyata
di dalam kandungannya itu ada janin, karena memang proses awalnya itu nggak terasa apa-apa. Proses masuknya sperma ke dalam rahim seorang perempuan itu dalam prosesnya kemudian tidak berasa sampai ketika awal dalam proses mengandung itu tidak berasa juga. Jadi nggak ada bedanya mengandung dengan tidak mengandung, tetapi kalau diperhatikan secara detail sesungguhnya berasa. Cuma kadang kita sibuk dengan urusan yang lain, sehingga apa yang terjadi pada diri kita sekalipun itu tidak kita rasakan dengan nikmat. Oleh sebab itu maka di sini dikatakan hamlan khafifan. Dia akan merasa kandungannya itu sangat ringan. Famarrat bih, lalu berlanjutlah prosesnya itu sampai kemudian berproses membesar. Falamma asqalat, ketika istrinya itu merasa bahwa kandungannya sudah mulai terasa, ternyata kayak ada sesuatu di dalam kandungannya. Ternyata dia hamil. Setelah dites hamil. Sekarang di sana tes. Dulu nggak ada alat untuk ngetesnya. Sehingga memang harus pakai perasaan ini kira-kira hamil apa enggak. Kalau sekarang gampang, apa-apa serba gampang. Dulu tidak. Oleh sebab itu di sini dikatakan falamma asqalat. Ketika mulai membesar dan mulai terasa bahwa ada jiwa yang lain pada kandungan ibu itu, da'awallaha rabbahuma. Biasanya mereka itu lalu berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh. Nah, di sini dikatakan la in ataitana sholihan. Ya Allah, semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh. Di sini bukan berarti soleh yang umum kita pahami. Soleh yang taat pada agama, bukan. Karena semua orang yang hamil pada awalnya itu juga suaminya itu minta lahir anaknya itu dalam keadaan sehat, sempurna, tanpa cacat. Itu yang disebut dengan soleh. Itu juga soleh. Kan kita berharap, ya Allah, semoga begitu lahir nanti dia sempurna, tidak kurang apa-apa, jangan sampai ada yang kurang. Itu harapan semua orang yang mengandung dan juga suaminya. Maka yang dimaksud dengan soleh di sini adalah soleh secara lahir, bukan soleh secara batin. Maka di sini dikatakan da'awallah. Banyak orang yang ketika mengandung itu suami dan istri akan minta kepada Allah, karena dia tahu bahwa proses yang ada dalam kandungannya dan semua hal yang terkait dengan proses itu kehendaknya Allah. Lain ataitana, jika engkau kami beri, ya Allah, kami beri anak ini sebagai anak yang solehan, sehat secara lahir, tidak cacat, tidak kurang apapun, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Apa yang disebut dengan bersyukur, Bapak Ibu? Syukur itu aslinya mengembalikan kepada Allah terhadap yang diberikan kepada kita sesuai dengan potensi yang ada. Itu aslinya. Kita diberi oleh Allah, lalu kita bersyukur, mengembalikan kepada Allah. Mengembalikan kepada Allah itu bagaimana? Kalau syukurnya kepada anak, maka lihat potensinya. Apa yang ada pada anak itu? Anak ini harus dididik, anak ini harus menjadi penerus dari orang tua, anak ini harus meneruskan agama kita, anak ini harus berkembang sebagaimana kita berkembang. Nah, itulah bersyukur. Jadi mengembalikan kepada Allah dulu. Alhamdulillah lahir dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Ya, di situ kita bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur tidak hanya itu. Bersyukur itu juga mengembalikan semua potensi, mengembangkan semua potensi yang ada itu sesuai dengan kapasitasnya. Karena dia manusia, dia harus dididik. Pendidik pertama anak-anak adalah orang tuanya. Makanya itu setiap anak itu diberikan masa baligh.
masa balik, 0 tahun sampai mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, mungkin 12 tahun, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masa inilah masa didikan orang tua. Maka lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi anak-anak. Berkembanglah anak ini, lalu orang tuanya itu bersyukur kepada Allah. Falamma atahuma sholihat, maka ketika Allah menganugerahkan keduanya yang sempurna, falamma atahuma, kedua suami istri itu anak yang sempurna, sehat lahir dan batin. Apa yang terjadi? Ja'ala lahu syuraka'an. Nanti dalam prosesnya ternyata orang tua tadi menjadikan pihak lain sebagai sekutunya Allah. Menjadikan pihak lain sebagai sekutunya Allah. Jadi banyak orang dalam keluarga ketika sudah diberi anak, lalu kemudian dia bertuhan dengan Tuhan yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mintanya itu kepada Allah awal mulanya. Yang memberikan itu Allah. Tapi ketika anaknya ini sudah berkembang, maka di sini dikatakan ja'ala lahu syuraka'an fima atahuma. Yang diberikan oleh Allah berupa anak yang baik tadi ternyata diarahkan nanti oleh orang tuanya dengan membuat sekutu yang lain di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya disinilah proses bahwa anak itu menjadi tidak menyembah Allah ini disebabkan oleh lingkungan orang tuanya. Maka dalam hadis dikatakan imma yuhawwidani, anak itu fitrah. Anak itu awal mulanya memiliki perjanjian primordial dengan Allah. Dia mengakui Allah, tetapi oleh lingkungannya, karena bapak ibunya tidak beragama Islam, lalu kemudian diarahkan juga oleh bapak dan ibunya untuk menyembah kepada Tuhan selain Allah. Disinilah yang disebut dengan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Lalu Allah menyatakan fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ternyata beginilah proses kenapa banyak anak yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang tuanya itu yang mengarahkan ke sana. Lalu setelah itu dikatakan wa in tad'uuhum ilal huda ayusyrikuna. Allah bertanya, mengapa mereka menyembah, mengapa mereka mempersekutukan Allah? Ayusyrikuna, mengapa mereka menyembah selain Allah? Ayusyrikuna, padahal yang selain Allah itu adalah sesuatu ataupun zat la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dia tidak menciptakan apa-apa sebagaimana Allah menciptakan janin di dalam kandungan setiap orang perempuan. Ini pertanyaan, tapi pertanyaannya itu mengkritisi kepada orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Kenapa mereka menyembah kepada sesuatu la yakhluquna syai'a, yang nggak bisa menciptakan anak, nggak bisa menciptakan apa-apa, wa hum yukhlaqun. Bahkan mereka itu yang disembah oleh manusia itu adalah ciptaan Allah juga. Ada yang menyembah berhala. Berhala itu asal mulanya dari batu-batuan. Batu-batuan itu yang menciptakan Allah. Ada yang menyembah matahari. Jadi di sini mengalihkan yang semula sembahannya itu Allah, dialihkan kepada yang lain-lain yang bermacam-macam. Maka Allah bertanya di sini, ayusyrikuna, apakah mereka melakukan kemusyrikan terhadap sesuatu yang tidak sama sekali bisa menciptakan?
tidak bisa menciptakan anak, tidak bisa memberikan rizki dan lain sebagainya. Wala yastati'una lahum nasra. Allah mengatakan tidak juga mereka bisa memberikan pertolongan. Tadi kan mereka akan berdoa, berdoanya itu kepada Allah. Berdoanya itu kepada Allah. Maka nanti kalau orang ini sejak awal sudah tidak beriman kepada Allah, sudah menyembah selain Allah, biasanya nama Allah itu diganti dengan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhannya sudah bukan Allah lagi. Cuman kalimatnya tetap menggunakan kalimat Tuhan. Ketika orang mengatakan Tuhan yang mengalihkan dari penyembahan yang sebenarnya yaitu Allah, disitulah orang sebenarnya menjadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya itu Tuhan, tidak langsung kepada seperti kita orang yang mukmin selalu mengatakan ya Allah. Gitu. Nah, mereka menggunakan ya Tuhan. Wala yastati'una lahum nasra. Sembahan mereka itu nggak bisa juga menolong, nggak bisa menolong. Karena itu kalau mereka meminta pertolongan, itu minta pertolongannya kepada Allah. Jadi mereka membuat Tuhan-Tuhan yang kecil juga dalam kehidupan mereka. Ada Tuhan yang menolong mereka kalau mereka bepergian. Ada Tuhan yang mereka bawa kalau mereka melaksanakan pekerjaan. Ada Tuhan yang mereka bawa kalau mereka berniaga. Jadi ada Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan-Tuhan kecil ini dianggap nanti sebagai bagian dari sekutunya Allah. Ini yang nggak boleh. Dalam Islam kita hanya memiliki satu Tuhan, tauhid. Satu Tuhan, apa-apa kita harus berfokus kepada satu Tuhan itu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada yang bisa menolong kita juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang menolong kita melalui berbagai cara yang ada di dunia ini. Wala anfusahum yansurun. Kepada diri mereka sendiri kalau terjadi apa-apa, mereka juga nggak bisa menolong. Ada orang yang menuhankan manusia. Manusia itu sendiri kalau terjadi musibah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak bisa menolong. Yang bisa menolong itu hanya betul-betul Allah. Cuman Allah ini nggak kelihatan oleh manusia, sehingga harus menekankan sisi keyakinan. Nah, disinilah perlunya iman. Disinilah perlunya iman. Kita minta tolong kepada Allah. Iya karena itu kami menyembah kepadamu ya Allah. Wa iya karena nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu Allah lah yang nanti akan menggunakan caranya untuk menolong kita. Ada yang pertolongan itu bisa kita perkirakan, ada yang tidak bisa kita perkirakan. Kebanyakannya tidak kita perkirakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada mereka salah kalau mereka juga minta pertolongan kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa memberikan mudarat juga. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Ketika nanti diajak orang-orang yang sudah keluar dari jalan Allah ini, diajak menuju kepada petunjuknya Allah. Kita ajak misalnya, ayo masjid yuk, ayo kita ngikutin agama Islam yuk, gitu. Apa jawaban mereka? La yattabi'ukum. Mereka nggak akan mengikutimu, karena mereka sudah punya kepercayaan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini akan mencela orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Tuhan yang lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sulit ngajak mereka, karena mereka sudah punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sama saja buat kalian, apakah kalian telah menyeru kepada mereka atau kalian berdiam saja, tidak usah menyeru mereka.
Jadi kita ajak kepada agama Islam, kita ajak kepada agama Islam, mereka tidak mau. Kita diemin, mereka juga akan tetap mengikuti kepercayaan mereka. Oleh sebab itu, di dalam berdakwah kepada orang-orang yang berbeda agama, memang kita harus punya cara. Caranya itu ya kita menyampaikan yang umum saja, yang umum. Karena memang di dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia, kita nggak boleh menyampaikan agama kepada mereka yang sudah punya agama, yang punya keyakinan tertentu. Sehingga kita sampaikan, oh ini loh Islam, begini. Oh Islam ada begini loh, Islam ada begini, Islam ada begini. Kalau mereka menggunakan akal jernihnya, mereka akan masuk. Tapi kalau mereka masih terpengaruh dengan kesesatan yang dibawa oleh orang-orang yang membawanya, maka mereka akan mengikuti itu. Oleh sebab itu sulit untuk mengajak orang mendapatkan hidayah, karena hidayah itu bukan urusan kita. Pada ayat ini jelas banget, engkau sampaikan kepada mereka atau tidak sama saja. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembah berhala, tad'una min dunillah ibadun amsalukum, yang serupa dengan kalian. Ibadun, yang disembah itu serupa dengan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disembah oleh mereka orang yang musyrik kepada Allah, ibad, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, dia adalah hamba-hambanya Allah juga. Ibadun amsal, seperti kita, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Fad'uhum, maka sembahlah mereka. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Coba minta, yang kalian minta itu apakah dikabulkan oleh mereka jika sembahan itu benar. Mintalah kepada mereka, apakah betul-betul mereka bisa memenuhi permintaan kita. Padahal disebut tadi mereka itu nggak lebih dari hamba-hamba seperti kita. Lalu Allah mencela dengan mengatakan, Alahum arjuli yamshuna biha. Apakah berhala-berhala itu memiliki kaki yang dengan kaki itu mereka bisa berjalan? Dibuat bentuknya seperti manusia atau yang lain, dikasih segala macamnya, bisa jalan apa enggak? Nah, situ. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aidin yaktishuna biha. Apakah mereka yang disembah itu juga punya tangan yang dengan tangan itu mereka bisa menggunakan untuk sesuatu yang sifatnya keras, untuk menampar, untuk merusak, untuk memukul dan sebagainya? Bisa apa enggak? Jadi berhala yang disembah itu yang merupakan manifestasi dari bermacam-macam, ternyata juga walaupun Tuhan punya tangan nggak bisa apa-apa. Kenapa mereka membuat permisalan berhala itu seperti manusia juga? Karena untuk menunjukkan kuasanya, Tetapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain juga. Am lahum a'yunun yabsiruna biha. Mereka dikasih mata, tapi apakah mata itu bisa melihat? Am lahum adhanun, mereka punya telinga, apakah telinganya itu bisa mendengar orang-orang yang meminta di hadapannya? Qulid'u syuraka'akum summa kiduni fala tunziru. Panggillah sekutu-sekutu kalian semua, kemudian lakukan tipu daya terhadap Allah. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa.
Kenapa tidak bisa? Karena janin yang berada di alam kandungan tadi yang menentukan banyak hal itu sudah Allah. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Lalu kemudian bahagia dan sengsaranya sudah ditentukan secara umum oleh Allah. Dia diberikan kebebasan untuk melakukan apa-apa nanti. Berdasarkan kebebasan itulah dia nanti harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Tuhan yang dibuat-buat oleh manusia. Maka dari awal pencipta itu adalah Allah, dan juga nanti semua manusia akan kembali kepada Allah. Maka berhala-berhala ini atau semua sembahan manusia tidak akan bisa melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Pada kenyataannya semua manusia tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tergantung kepada Allah. Seandainya tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sudah habis semua itu. Seandainya tidak ada. Tetapi Allah memberikan rahmat itu kebaikan yang sangat banyak yang berlimpah kepada semua manusia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu yang disebut dengan rahmat. Barulah nanti rahimnya Allah itu hanya diperuntukkan bagi yang beriman saja nanti dalam kehidupan di akhirat. Disinilah keadilan Allah. Di dunia mereka bisa melampaui kita. Di dunia mereka bisa menikmati semua kenikmatan dunia ini. Sampai kapan? Sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Seandainya tidak ada rahmatnya Allah, tidak ada rahmatnya Rasulullah SAW, nah sudah habis semua. Tapi Allah menjadikan mereka bisa tetap hidup sampai meninggal normal seperti kita. Tujuannya agar kita bisa mempertimbangkan mereka, supaya kita bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Nah, ini dibantah oleh Allah semuanya. Sesungguhnya yang bisa melindungi manusia, yang bisa menyebabkan kemudharatan dan juga kemanfaatan itu adalah Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Siapa Allah itu? Yang menurunkan Al-Qur'an, yang menurunkan Alkitab, yang mengutus para nabi. Yang mengutus para nabi. Wa huwa yatawallas shalihin. Dan dia Allah itu melindungi orang-orang saleh. Kita dalam perlindungan Allah. Setiap orang yang beriman fi dhimmatillah, dia sudah aman dalam perlindungan Allah. Sehingga semua orang yang beriman ini tinggal melaksanakan keimanannya, tinggal mengistiqomahkan keimanannya. Kalau dia tetap beriman selama hidup di dunia, dia berada dalam fi dhimmatillah, dia berada dalam perlindungan keamanan Allah. Maka orang yang seperti ini nanti dalam kehidupan di akhirat aman. Dia termasuk salamun alaikum, orang yang akan mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat jauh lebih hebat, lebih indah daripada kehidupan di dunia. Karena kehidupan di akhirat itu tergantung sama amalan kita. Semakin banyak amalan kita, nah, semakin banyak juga balasan yang diberikan oleh Allah. Sangat tergantung kepada amalan kita di dunia. Oleh sebab itu akhirat sangat tergantung kepada dunia kita. Kalau dunia kita didasari pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita berada dalam perlindungan Allah sebagaimana orang-orang soleh yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu walladzina tad'una min dunihi, sementara orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala la yastati'una nasrahum, Allah tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka nanti. Jadi pada ayat ini
Imam Mutawil Asy'ari mengatakan, kalau orang itu beriman kepada Allah, segala sesuatunya itu berada dalam perlindungan Allah. Kalau yang dia lakukan itu baik, maka kebaikan itu bagi dirinya. Kalau dalam kehidupan di dunia itu dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan, dia mengalami hal-hal yang dirugikan, maka orang ini nanti akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang hidup itu tidak beriman kepada Allah, dia lepas dari perlindungannya Allah. Hidupnya bagaimana? Hidupnya tergantung kepada sebab akibat yang ada di dunia. Jadi hidupnya sangat tergantung kepada sebab akibat yang ada di dunia. Kalau kita, selain kita tergantung kepada sebab akibat yang ada di dunia, kita masih dalam perlindungan Allah. Mereka tidak, itu bedanya. Lalu karena mereka tidak berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melakukan perbuatan baik tidak dihitung. Mereka melakukan perbuatan buruk, semuanya dihitung. Perbuatan baiknya itu tidak masuk sebagai investasi kebaikan di akhirat bagi mereka. Sementara kita yang beriman kepada Allah, karena beriman itu kita fi dhimmatillah, kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapat kebaikan, kita senang. Kalau kita mendapat kesulitan, Allah mengampuni kesulitan kita. Coba. Disinilah beda bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menolong orang-orang yang tidak beriman karena mereka dilepas dalam hukum sebab akibat yang ada di dunia, tetapi Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, orang-orang yang beriman. Maka kalau kita pahami secara detail ayat ini, sesungguhnya kita ini bersyukur karena dalam setiap hal kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman banyak orang yang tidak memahami ini, sehingga dia tidak merasakan sudah banyak sesungguhnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dia merasakan sendiri, dia merasakan tidak ada yang menolong, padahal dari awal itu Allah sudah memberikan pertolongan. Maka kita harus berpijak pada diri kita sendiri dengan melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala anfusahum yang suruh. Mereka juga untuk memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pertolongan itu harus dalam izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Orang yang beriman melakukan apa-apa, perbuatan yang baik, diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman melakukan banyak hal, dia diizinkan tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi berbeda. Gambaran mudahnya, kalau kita punya anak, yang satu anak yang soleh, yang satu lagi yang toleh, yang satu anak yang baik-baik, satu nggak baik-baik. Ketika anak yang baik-baik ini melakukan sesuatu, kita mengatakan karena ini sudah teruji anaknya, kita mengatakan pokoknya kalau dia yang melakukan, insya Allah dia selalu berbuat yang baik. Maka orang tuanya mengizinkan dan ridho. Tapi kepada anak yang sering melakukan pelanggaran, kita mengatakan ya Allah mau minta apa, diizinkan, ya diizinkan. Tetapi hati orang tua itu was-was. Saya mengizinkan, tapi hati saya sebenarnya nggak ridho, nggak rela anak ini melaksanakan ini, karena orang tuanya khawatir. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kebebasan kepada orang-orang yang tidak beriman itu melakukan apa saja. Tapi sesungguhnya yang dilakukan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak diniatkan kepada Allah dan apa-apa tidak diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat walladzina tad'una min dunillah,
Berhala-berhala yang disembah itu la yastati'una nasrakum, tidak bisa menolong. Ini jelas banget dari Allah, tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Berhala-berhala itu wala anfusahum yansurun, untuk menolong dirinya mereka sendiri juga nggak bisa. Tadi kita sebut pada ayat sebelumnya, mereka dikasih mata. Dibentuk berhala itu punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, tapi tidak fungsi itu semuanya. Nah, bagaimana bisa menolong orang yang menyembahnya? Menolong diri mereka sendiri aja nggak bisa. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Ketika nanti Nabi Ibrahim itu sudah disinyalir dia satu-satunya orang yang benci kepada berhala, didatangkanlah Nabi Ibrahim. Lalu diajak dialog. Apakah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan seluruh berhala-berhala ini? Ibrahim kemudian mengatakan, coba tanya kepada yang satu itu, kan yang satu masih aman, dia masih seperti itu. Kalau kita tanya kepada itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ibrahim mengatakan, kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah raja? Gitu. Marah di situ. Dia nggak bisa ngapa. Kalau nggak bisa ngapain, kenapa disembah? Maka Ibrahim mengatakan, tanya yang besar itu. Yang melaksanakan adalah bal fa'alahu kabiruhum hada. Ini kalimat diplomatis. Bal fa'alahu, yang melakukan itu sebenarnya seseorang. Kabiruhum hada, yang besar ini. Kalau nggak dikasih koma itu, yang melakukan, nah, langsung yang besar ini. Padahal maksudnya Ibrahim bukan itu. Yang melakukan itu adalah seseorang. Dialah Ibrahim yang besar ini. Tapi kalau komanya dihilangkan, yang melakukan yang besar ini. Nah, disitulah bahasa diplomatisnya Nabi Ibrahim kepada Namrud. Nah, oleh sebab itu maka di sini apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ibrahim kalah dalam arti bahwa udah habis ini Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu kita bisa lihat apakah yang menolong berhalanya orang-orang yang menyembah berhala? Tidak. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang memberikan pertolongan kepada manusia itu selalu Allah. Cuma melalui banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita banyak ditolong oleh Allah melalui orang-orang, melalui wasilah-wasilah yang ada di sekitar kita. Maka ketika Nabi Ibrahim kemudian dibakar, mulailah pembakaran itu datang malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan aku? Ibrahim menjawab, kalau engkau, aku nggak membutuhkan. Aku membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibrahim tauhidnya di sini ini untuk menunjukkan kepada kita tauhidnya luar biasa. Apakah engkau membutuhkan aku? Aku membutuhkan Allah. Lalu Allah lah yang kemudian berkata kepada Jibril, katakan kepada apinya itu, kul ya narukuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim. Di sini jelas banget ya. Jadi kalau kita merujuk kepada mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu, terang sekali bahwa yang memberikan pertolongan itu hanya Allah. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Tadi kepada pengikutnya, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Kalau orang-orang yang menyembah berhala kita ajak untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, ayo masuk Islam. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau ikut. Nah sekarang kepada berhalanya. Wa in tad'uuhum ilal huda. Kalau berhala ini kita ajak, ayo menuju kepada petunjuk Allah. Apa yang terjadi pada berhala? La yasma'u. Mereka enggak dengar.
Kita ajak nggak dengar. Bagaimana orang meminta kepada sesuatu yang nggak dengar? Gitu. Kok gitu kok disembah? Nah di situ. La yasma'u wa ta'u. Jadi Allah dalam konteks ini memberikan penghinaan kepada mereka yang menyembah berhala dan berhalanya itu sendiri. La yasma'u. Mereka nggak bisa mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaik. Dan kamu lihat berhala-berhala itu karena dia dikasih mata, dia kayaknya melihat kita. Wa tarahum yanzuruna ilaik. Padahal wahum la yubsirun, padahal sebenarnya itu nggak melihat karena mereka benda mati. Wahum la yubsirun. Maka nanti Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan di akhirat, nanti berhala-berhala ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kamu yang minta disembah oleh manusia-manusia ini? Berhala-berhala itu mengatakan tidak. Kami nggak pernah meminta untuk disembah. Ternyata dicari-cari ini siapa ini yang mengarahkan penyembahan seperti itu? Yang mengarahkan adalah setan dengan semua hal yang dipikirkan oleh manusia. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keterangan yang jelas kepada kita bahwa berhala-berhala itu dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah Tuhan yang sejati. Mereka tidak bisa menolong apa yang diminta oleh manusia. Mereka juga tidak bisa memberikan petunjuk apa yang diberikan oleh mereka, karena petunjuknya itu aslinya hanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menolong kita itu juga hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari sama kita tutup dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tetap istiqomah dalam keimanan, keislaman, sehingga hidup kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang merasa sulit semoga dimudahkan oleh Allah, yang merasa berat semoga juga diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak boleh hanya sekedar berdoa, harus kita melakukan sesuatu. Dengan melakukan sesuatu yang kita sertai dengan doa kepada Allah, itulah amalan kita menjadi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa al-sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tidak ada kekurangannya, semua itu dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.